Bab 5. Pagi tanggal 19 Januari. Belum lagi pukul 5 sewaktu Bessie mau membawa lilin ke dalam bilikku. Dia mendapati aku sudah bangun dan hampir selesai berganti pakaian. Aku sudah bangun setengah jam sebelumnya, sudah membasuh wajahku dan berpakaian dengan bantuan cahaya bulan setengah yang baru mulai turun. Sinar bulan mengalir menembus jendela sempit di dekat tempat tidurku. Aku akan meninggalkan Gateshead hari itu dengan kereta kuda yang melewati gerbang pondok pada pukul 6 pagi. Bessie satu-satunya orang yang sudah bangun. Dia sudah menyalakan api di kamar anak-anak dan sekarang dia mulai membuatkan sarapanku. Hanya sedikit anak-anak yang bisa makan kalau sedang bergairah, membayangkan perjalanan yang akan mereka tempuh. Aku juga tidak bisa. Bessie berusaha membujukku agar minum sedikit susu dan makan roti rebus yang disiapkannya untukku. Namun tanpa hasil, maka dia membungkus beberapa keping biskuit dalam kertas dan memasukkannya ke dalam tasku. Kemudian dia membantuku mengenakan jubah dan topi. Dan sambil membungkus tubuhnya sendiri dengan syal, dia pun meninggalkan kamar anak-anak bersamaku. Sewaktu melewati kamar Mrs. Reed, dia bertanya, "Apakah kau mau masuk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya?" "Tidak, Bessie. Dia datang ke tempat tidurku semalam. Waktu kau turun untuk makan malam, dia bilang aku tak perlu mengganggunya ataupun saudara-saudara sepupuku pagi ini. Dia menyuruhku mengingat bahwa sejak dulu dia sahabat terbaikku dan dia minta aku bercerita kepada orang-orang lain bahwa begitulah dirinya dan seharusnya berterima kasih padanya." "Lalu apa yang kau katakan, Miss?" "Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku menutupi wajahku dengan selimut dan berbalik membelakanginya menghadap tembok. "Itu tidak baik, Miss Jane." "Cukup baik, Bessie. Nonyamu tidak pernah menjadi temanku. Selama ini dia musuhku." "Oh, Miss Jane, jangan bilang begitu. Selamat tinggal, Gateshead," seruku sewaktu kami melintasi lorong dan keluar melalui pintu depan. Bulan sudah terbenam dan di luar amat gelap. Bessie membawa lentera, cahayanya menerangi undak-undak basah serta jalan kerikil yang becek oleh salju yang baru mencair. Pagi musim salju itu dingin dan menggigit. Gigiku bergemeletuk sewaktu aku bergegas menyusuri jalan. Tampak seberkas cahayanya di dalam pondok penjaga. Setibanya di sana, kami lihat istri penjaga baru saja menyalakan api. Koperku yang dibawa turun kemarin sore berdiri terikat di dekat pintu. Tinggal beberapa menit lagi pukul 6, dan tak lama setelahnya bunyi gelinding roda-roda dari kejauhan mengumumkan kedatangan kereta kuda. Aku beranjak ke pintu yang memandangi lampu-lampunya mendekat dengan cepat menembus kegelapan. "Apakah dia pergi sendirian?" tanya istri si penjaga. "Ya, dan berapa jauh perjalanannya? 80 km. Jauh sekali. Aku heran Mrs. Reed tidak takut membiarkannya pergi sejauh itu sendirian." Kereta mendekat, lalu dia digerbang dengan keempat kudanya, bagian atasnya penuh penumpang. Penjaga kereta dan kusir berteriak keras menyuruhku bergegas. Koperku diangkut naik, aku ditarik dari leher Bessie yang tadi ku gelayuti sambil menciumnya. "Pastikan kau menjaganya baik-baik," Bessie berseru pada penjaga kereta yang sedang mengangkatku ke dalam kereta. Ai, begitu jawabnya. Pintu dipukul. Sebuah suara berseru, "Baiklah," dan kami pun melaju. Demikianlah aku dipisahkan dari Bessie dan Gateshead. Demikianlah aku diboyong ke dunia yang tidak kukenal, dan dalam bayanganku
Dalam bayanganku waktu itu, tempat-tempat yang jauh dan misterius. Hanya sedikit yang kuingat dari perjalanan itu. Aku hanya tahu hari itu sangat panjang sekali bagiku dan kami serasa menempuh jarak ratusan kilometer. Kami melewati beberapa kota dan di salah satu kota yang amat besar, kereta berhenti, kuda-kuda dilepaskan dan para penumpang turun untuk makan. Aku dibawa ke sebuah kedai, penjaga kereta ingin aku makan siang sedikit. Tetapi karena aku tidak berselera makan, dia pun meninggalkanku di sebuah ruangan amat besar dengan perapian di setiap ujungnya. Lampu disusun berhias yang tergantung dari langit-langit dan balkon merah kecil yang dipasang tinggi di tembok. Penuh alat musik, aku berjalan-jalan di ruangan ini cukup lama, sambil merasa amat aneh dan amat gugup membayangkan kalau ada yang masuk dan menculikku. Aku amat percaya pada banyak penculik berkeliaran karena perbuatan-perbuatan mereka sering termasuk dalam kisah-kisah yang dituturkan Bessie di dekat perapian. Akhirnya penjaga kereta kembali. Sekali lagi aku dimasukkan ke dalam kereta. Pelindungku naik ke dalam tempat duduknya sendiri, membunyikan trompetnya yang menggaung, dan kami pun melaju dengan bunyi berkertak di jalan berbatu kota L. Siang itu datang, basah dan agak berkabut. Waktu siang memudar menjadi senja. Aku mulai merasa kami benar-benar sudah jauh dari Gateshead. Kami tidak lagi melewati kota-kota. Pemandangannya di sekitar kami berubah. Bukit-bukit besar kelabu mengembung di sekitar cakrawala, sementara senja makin pekat. Kami turun ke sebuah lembah gelap oleh hutan, dan lama setelah malam menyembunyikan pemandangan, aku mendengar deru angin mengamuk di antara pepohonan. Dibuai bunyi ini, aku akhirnya tertidur. Aku belum lama tertidur ketika gerakan yang berhenti mendadak membangunkanku. Pintu kereta terbuka dan seseorang seperti pelayan berdiri di depannya. Aku bisa melihat wajah dan gaunnya dari cahaya lampu. "Apakah ada gadis kecil bernama Jane Eyre di sini?" Dia bertanya. Aku menjawab, "Ya," dan kemudian dia angkat turun. Koperku disodorkan dan kereta pun langsung bergerak pergi. Tubuhku terasa kaku karena lama duduk dan aku merasa gamang oleh bunyi dan gerakan kereta. Sambil menenangkan sarafku, aku memandang ke sekeliling. Hujan, angin, dan kegelapan memenuhi udara. Meski begitu, samar-samar aku bisa melihat tembok di depanku dan pintu yang terbuka di tengahnya. Pintu ini kulewati bersama pemanduku yang baru. Dia menutup pintu dan menguncinya setelah kami masuk. Kini tampak sebuah rumah atau beberapa rumah karena bangunan itu tersebar sampai jauh dengan banyak jendela dan cahaya api menyala di dalam beberapa di antaranya. Kami meneliti jalan lebar berkerikil, basah kuyup, dan diizinkan masuk di sebuah pintu. Kemudian pelayan itu mendahuluiku melewati sebuah lorong ke dalam ruangan yang dilengkapi perapian, dan disitulah dia meninggalkanku. Aku berdiri dan menghangatkan jari-jariku yang mati rasa di atas api. Kemudian aku memandang berkeliling. Tidak ada lilin, tetapi cahaya yang goyah dari perapian menunjukkan secara berkala tembok-tembok yang dilapisi kertas hias, karpet, tirai, perabot kayu mahoni yang berkilauan. Ruang itu ruang tamu, tidak seluas atau seindah ruang duduk di Gateshead, tetapi cukup nyaman. Aku sedang terheran-heran berusaha menemukan arti sebuah lukisan di dinding sewaktu pintu dibuka. Dan seseorang masuk membawa lilin. Satu orang lagi menyusul dekat di belakangnya.
Orang pertama adalah wanita bertubuh jangkung dengan rambut gelap, mata gelap, kening pucat dan lebar, tubuhnya sebagian diselubungi syal, ekspresinya serius, pembawaannya tegak. Anak ini masih muda sekali, dikirim ke sini sendirian, ujarnya sambil meletakkan lilin di atas meja. Dia menatapku dengan cermat selama 1 atau 2 menit, lalu menambahkan, sebaiknya dia segera disuruh tidur. Dia tampak lelah. Apakah kau lelah? Dia bertanya sambil meletakkan salah satu tangannya di pundakku. Sedikit, Mam. Dan pasti kau juga lapar. Biarkan dia makan malam sedikit sebelum pergi tidur, Miss Miller. Apakah ini pertama kalinya kau meninggalkan orang tuamu untuk bersekolah, gadis kecilku? Kujelaskan padanya bahwa aku tak punya orang tua. Dia bertanya sudah berapa lama mereka meninggal, berapa usiaku, siapa namaku, apakah aku bisa membaca, menulis, dan menjahit sedikit. Kemudian dia menyentuh pipiku dengan lembut dengan jari telunjuknya dan berkata bahwa dia berharap aku akan menjadi anak baik. Setelah itu dia menyuruhku pergi bersama Miss Miller. Wanita yang baru kutinggalkan mungkin berusia sekitar 29 tahun, yang menemaniku sekarang tampaknya beberapa tahun lebih muda. Wanita pertama tadi membuatku terkesan dengan suara, penampilan, dan wibawanya. Miss Miller lebih biasa. Wajahnya kemerahan meskipun mimiknya seperti terbeban penderitaan. Langkah dan tindakannya tergesa seperti orang yang selalu dikejar banyak tugas. Dia kemudian hari baru ku ketahui pekerjaannya yang sesungguhnya, yaitu guru junior. Aku mengikutinya berlalu dari bilik ke bilik, dari lorong ke lorong dalam sebuah bangunan besar yang beraturan. Sampai akhirnya kami keluar dari keheningan total yang agak suram yang menguasai bagian rumah yang sudah kami lewati itu, dan tiba di tengah dengungan banyak suara. Tak lama kemudian kami memasuki ruangan luas dan panjang, berisi meja-meja kayu besar, 2 di tiap ujung. Di atasnya menyala sepasang lilin, dan di bangku sekelilingnya duduk berkelompok-kelompok gadis dari berbagai usia, mulai dari 9 atau 10 tahun sampai 20 tahun. Kalau kulihat dengan cahaya lilin remang-remang, jumlah mereka tampaknya tak terhitung, meskipun sesungguhnya tidak lebih dari 80 orang. Mereka mengenakan seragam berupa gaun tenun kasar coklat bergaya kuno dan celemek panjang berenda. Waktu itu jam belajar. Mereka sedang sibuk menghafalkan tugas besok, dan dengungan yang kudengar adalah gabungan dari bisikan mereka yang berulang-ulang. Miss Miller memberi isyarat menyuruhku duduk di bangku dekat pintu, lalu berjalan ke depan ruangan panjang itu dan berseru, "Pengawas murid, kumpulkan buku-buku pelajaran, lalu singkirkan." 4 gadis bertubuh tinggi bangkit dari meja yang berbeda, lalu mereka berkeliling mengumpulkan buku-buku dan menyingkirkannya. Miss Miller sekali lagi memberikan perintah, "Pengawas murid, ambil nampan dan makan malam." Gadis-gadis jangkung itu keluar, dan tak lama kemudian kembali masing-masing membawa nampan berisi hidangan, entah makanan apa. Berikut seguci air dan cangkir di tengah tiap nampan. Hidangan-hidangan itu dibagikan. Mereka yang mau meminum air harus mengambil cangkir itu, sebab cangkir itu untuk digunakan beramai-ramai. Sewaktu tiba giliranku, aku pun minum karena haus, tetapi tidak menyentuh makanan. Karena gairah dan kelelahan membuatku tak mampu makan. Namun kini aku melihat hidangan itu adalah kue gandum tipis yang dibagi menjadi potongan-potongan amat kecil. Setelah selesai makan, doa-doa diucapkan oleh Miss Miller dan para murid pun keluar berbaris 2-2. Pada saat
Pada saat ini aku sudah dikuasai keletihan, sehingga nyaris tak memperhatikan seperti apa ruang tidur kami. Selain bahwa seperti ruangan belajar tadi, bentuknya amat panjang, malam ini aku akan berbagi tempat tidur dengan Miss Miller. Dia membantuku berganti pakaian. Setelah berbaring, aku melirik ke deretan-deretan panjang tempat tidur. Masing-masing dengan cepat diisi 2 orang dalam waktu 10 menit. Satu-satunya cahaya lilin di sana dipadamkan, dan dalam keheningan dan kegelapan pekat pun aku tertidur. Malam itu berlalu cepat. Aku begitu lelah sehingga bahkan tidak bermimpi. Hanya saja aku terjaga untuk mendengar angin mengamuk dalam empasan-empasan liar. Kemudian hujan berjatuhan amat keras, dan kusadari Miss Miller sudah mengambil tempatnya di sampingku. Ketika aku sekali lagi membuka mata, terdengar lonceng dibunyikan keras-keras. Para gadis sudah bangkit dan berganti pakaian. Fajar belum lagi menyingsing, dan cahaya api dari 1 atau 2 tanaman ros yang dibakar berkobar di ruangan itu. Aku pun bangkit dengan enggan. Dinginnya luar biasa. Aku berpakaian sebisa mungkin tanpa menggigil dan membasuh wajah begitu ada baskom cuci yang kosong. Yang lama baru kudapat karena hanya ada 1 baskom untuk setiap 6 gadis. Ditaruh di atas tugu-tugu penyangga di tengah ruangan. Sekali lagi lonceng berbunyi, kemudian berbaris 2-2, lalu berjalan menuruni tangga dan memasuki ruangan sekolah yang dingin dan diterangi remang-remang. Di sini berdoa-doa dipimpin oleh Miss Miller. Setelah dia berseru, "Masuk ke kelas masing-masing." Kegaduhan besar menyusul selama beberapa menit, dan selama itu Miss Miller berkali-kali berseru, "Tenang dan jaga ketertiban." Setelah kericuhan itu reda, aku melihat mereka semua sudah duduk berkelompok membentuk 4,5 lingkaran menghadap 4 kursi, mengelilingi 4 meja. Semua tangan mereka memegang buku, dan sebuah buku besar seperti Alkitab tergeletak di tiap meja di hadapan kursi yang kosong. Kemudian terjadi jeda beberapa detik diisi oleh dengungan rendah dan kabur dari kerumunan anak-anak. Miss Miller berjalan dari satu kelas ke kelas lain mendiamkan suara yang jelas ini. Sebuah lonceng berdenting di kejauhan. 3 wanita langsung memasuki ruangan. Masing-masing berjalan ke salah satu meja dan duduk. Miss Miller mengambil kursi kosong keempat yang letaknya paling dekat dari pintu, yang dikelilingi anak-anak paling kecil. Aku dipanggil ke kelas rendah ini dan ditempatkannya di ujung belakangnya. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai. Doa dipanjatkan, kemudian bagian-bagian Alkitab tertentu dibaca. Disusul pembacaan berkepanjangan dari pasal-pasal dalam Alkitab yang memakan waktu 1 jam. Ketika bagian ini usai, hari sudah benar-benar terang. Lonceng yang tak kenal lelah itu kini berbunyi untuk keempat kalinya. Kelas-kelas dikumpulkan dan digiring ke ruangan lain untuk sarapan. Betapa gembiranya aku melihat ada kemungkinan bisa makan. Pada saat ini aku sudah hampir pingsan karena lemas, sebab aku makan begitu sedikit sehari sebelumnya. Ruang makan bersama itu luas, berlangit-langit rendah dan suram. Di atas 2 meja panjang ada mangkuk-mangkuk besar yang mengepul asap makanan yang masih panas. Tapi aku kecewa menyadari asap itu menebarkan aroma yang sama sekali tidak mengundang. Aku melihat tambang-tambang tidak puas di setiap wajah yang di sekelilingku karena asap makanan mencapai lubang hidung mereka yang ditakdirkan menelannya. Dari ujung depan barisan, gadis-gadis bertubuh cakung di kelas tertinggi terdengar kata-kata yang dibisikkan ini. "Menjijikan, buburnya kosong lagi." "Tenang," sebuah suara berseru. Bukan suara Miss Miller, melainkan salah satu guru kelas atas.
Wanita bertubuh kecil dan berkulit gelap, berpakaian rapi, tapi wajahnya agak suram. Dia berdiri di ujung salah satu meja, sementara seorang wanita yang agak lebih montok berdiri di ujung meja satunya. Aku cengukan mencari wanita yang kulihat malam sebelumnya, tapi sia-sia. Dia tidak tampak dimanapun. Miss Miller berdiri di ujung kaki meja tempatku duduk, dan seorang wanita aneh bertampang asing yang setelahnya aku tahu ternyata guru bahasa Perancis mengambil tempat yang sama di meja satunya. Doa panjang dipanjatkan dan himne dinyanyikan. Kemudian seorang pelayan masuk membawakan teh untuk para guru. Dan sarapan pun dimulai. Dalam keadaan kelaparan dan sudah amat lemas, aku melahap 1 atau 2 sendok bagianku tanpa memikirkan rasanya. Tapi begitu menghujam rasa lapar pertama sudah diredam, aku sadar aku bahwa yang kudapat ini adalah makanan tak karuan yang rasanya memuakkan. Bubur hangus hampir sama buruknya dengan kentang busuk. Orang paling kelaparan pun sebentar saja mual merasakannya. Sendok-sendok bergerak lambat. Aku melihat tiap gadis mencicipi makanannya dan coba menelannya. Tapi tak lama kebanyakan dari mereka menyerah. Sarapan usai dan tidak ada yang sarapan. Mereka memanjatkan syukur atas apa yang tidak kami dapatkan dan menyanyikan himne kedua. Ruang makan pun dikosongkan dan kami pindah ke ruang sekolah. Aku salah satu yang terakhir keluar dan sewaktu melewati meja-meja, aku melihat salah satu guru mengambil semangkuk bubur dan mencicipinya. Dia memandang guru-guru yang lain. Wajah mereka semua menggambarkan rasa tak senang, dan salah satu yang bertubuh gemuk pendek berbisik, "Makanannya menjijikan, sungguh memalukan." Seperempat jam berlalu sebelum pelajaran dimulai lagi, dan selama itu ruang sekolah dipenuhi keramaian riuh rendah karena rupanya dalam 15 menit itu mereka diizinkan berbicara dengan suara keras dan lebih bebas, dan mereka memanfaatkan izin tersebut. Seluruh percakapan mereka berpusat pada sarapan tadi yang dikecam dengan bulat oleh semuanya. Anak-anak malam hanya mengomel, inilah penghiburan mereka. Sekarang satu-satunya guru di ruangan itu adalah Miss Miller. Sekelompok gadis bertubuh besar berdiri mengelilinginya dan berbicara dengan gerak-gerik serius dan masam. Aku mendengar nama Mr. Brocklehurst terucap dari beberapa bibir. Mendengar nama itu, Miss Miller menggelakkan kepala dengan sikap kurang senang, tetapi dia juga tidak terlalu berusaha meredakan kemarahan yang memenuhi tempat itu. Jelas, dia turut merasakan hal yang sama. Jam di ruangan sekolah menunjukkan pukul 9 tepat. Miss Miller meninggalkan lingkarannya dan berdiri di tengah-tengah ruangan lalu berseru, "Tenang, kembali ke tempat duduk kalian." Disiplin mengambil alih. Dalam 5 menit, kerumunan semerawut itu kembali tertib. Dari suasana lebih hening meredam hiruk-pikuk celoteh lidah yang menyerupai menara Babel. Guru-guru kelas atas dengan gesit kembali ke tempat mereka. Meski begitu, semua tampak menunggu berjejer di bangku sepanjang sisi ruangan. 80 gadis duduk bergeming dan punggung tegak. Kerumunan ini tampak lucu dengan rambut polos di sisir belakang kepala. Tanpa satu ikal pun tampak. Mengenakan baju coklat berleher tinggi dan kerah rendah sempit. Saku-saku linen kecil, bentuknya agak mirip tas pinggang yang umumnya dipakai penghuni dataran tinggi Skotlandia. Diikat di depan rok mereka untuk dipakai sebagai tas kerja. Mereka semua juga mengenakan kaos kaki panjang dari wol dan sepatu buatan desa yang dipasangi gesper kuningan.
Lebih dari 20 anak yang mengenakan kostum ini adalah gadis berusia dewasa dan lebih tepat disebut wanita muda. Pakaian semacam ini tidak cocok untuk mereka, sehingga yang tercantik sekalipun jadi tampak aneh. Aku masih memandangi mereka, sesekali mengamati para guru. Tak ada satupun guru yang benar-benar tampak menyenangkanku, karena yang gemuk pendek agak kasar, yang berkulit gelap agak galak, yang orang asing keras dan menyeramkan. Dan Miss Miller, wanita malang, tampak ungu, kumal, seakan diajar cuaca buruk dan kelelahan. Pada saat itu, sewaktu mataku masih hinggap dari wajah ke wajah lainnya, seluruh sekolah berdiri serempak, seakan dilontarkan oleh tugas yang sama. Ada apa ini? Aku tidak pernah mendengar ada perintah. Aku kebingungan. Sebelum otakku kembali berputar, semua murid sudah duduk kembali. Tetapi semua mata kini tertuju ke satu titik. Mataku mengikuti arah mereka dan menemukan orang yang menerima kedatanganku semalam. Dia berdiri di ujung ruangan panjang itu, di dekat perapian karena ada perapian. Sambil membisu dengan mimik serius, Miss Miller menghampirinya dan tampak menanyakan sesuatu kepadanya. Setelah mendapat jawaban, Miss Miller kembali ke tempat duduknya dan berkata keras-keras, "Pengawas kelas pertama, ambil bola dunia." Sementara perintah ini sedang dilaksanakan, wanita yang ditanyainya itu perlahan-lahan bergerak menyusuri ruangan. Rupa-rupanya aku memiliki kemampuan besar untuk menghormati seseorang, karena aku masih merasakan kekaguman, takjub saat mataku mengikuti langkah-langkahnya. Dalam terang pagi hari, kini dia tampak lebih tinggi, putih, dan bentuk tubuhnya indah. Mata coklat dengan cahaya lembut pada irisnya dan bulu-bulu mata panjang yang digambar indah dengan pensil di sekitar matanya, mengurangi kesan putih wajahnya yang lebar. Di tiap pelipisnya, rambutnya yang berwarna coklat amat gelap bergelung dengan ikal-ikal bundar, mengikuti gaya yang populer pada masa itu. Ketika gaya lurus maupun keriting panjang digemari, pakaiannya juga mengikuti tren saat itu, terbuat dari kain ungu, dihiasi semacam pinggiran bludru hitam bergaya Spanyol. Sebuah jam emas. Pada waktu itu belum banyak orang yang memakai jam seperti sekarang, berkilauan di sabuknya. Untuk melengkapi gambaran ini, pembaca boleh menambahkan wajah yang anggun, kulit yang bersih walaupun pucat, dan sikap serta pembawaan agung. Maka Anda akan memperoleh bayangan yang tepat akan penampilan luar Miss Temple. Setidaknya sejelas yang bisa diberikan kata-kata Maria Temple. Begitu nama setelahnya kulihat tertulis di dalam buku doa yang diberikan padaku untuk kubawa ke gereja. Pengawas Luwut. Inilah kedudukan wanita itu. Duduk di balik sepasang bola dunia yang ditaruh di atas salah satu meja. Dia memanggil kelas pertama agar maju mengelilinginya dan mulai memberikan pelajaran geografi. Kelas-kelas lebih rendah dipanggil para guru, kajian ulang, pelajaran sejarah, tata bahasa, dan sebagainya berlangsung selama 1 jam. Disambung dengan menulis dan aritmatika, dan pelajaran musik diberikan oleh Miss Temple untuk beberapa gadis yang lebih tua. Panjang tiap pelajaran diukur oleh jam yang akhirnya menunjukkan pukul 12. Sang pengawas berdiri. Ada sesuatu yang ingin kuumumkan
pada para murid, ujarnya. Kegaduhan setelah pelajaran usai sudah mulai menyeruak, tetapi tenggelam kembali ketika mendengar suaranya. Dia melanjutkan, "Pagi ini kalian mendapatkan sarapan yang tak bisa kalian makan. Kalian pasti lapar. Aku telah memesan makan siang berupa roti dan keju untuk disajikan pada semuanya." Para guru memandangnya dengan agak terkejut. "Itu akan dilaksanakan dengan pertanggungjawabanku," tabahnya dengan nada menjelaskan pada mereka, dan setelah itu dia langsung meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian roti dan keju sudah dibawa masuk dan dibagikan, membuat semuanya kegirangan dan kembali segar. Sekarang semua diperintahkan untuk pergi ke taman. Tiap anak mengenakan topi jerami kasar dengan tali dari katun berwarna dan mantel wol tebal warna abu-abu. Aku mengenakan perlengkapan yang sama dan mengikuti gerakan mereka keluar ke udara terbuka. Taman sekolah adalah lahan berpagar yang dikelilingi tembok-tembok begitu tinggi, sehingga tak ada pemandangan luar yang tampak dari situ. Sebuah beranda beratap tinggi di sepanjang satu sisi dan jalan setapak yang lebar mengapit area di tengah yang dibagi menjadi puluhan petak kecil. Tiap murid ditugasi menanami satu petak tertentu dan tiap petak ada pemiliknya. Kalau penuh bunga pasti tampak cantik sekali. Tapi sekarang dan akhir bulan Januari ini segalanya putih, layu, dan coklat busuk. Aku bergidik sewaktu berdiri memandangi sekelilingku. Cuaca hari itu buruk untuk beraktivitas di luar. Tidak benar-benar hujan, tetapi gelap karena ada kabut kuning menetes-netes. Tanah di bawah kaki masih amat basah karena banjir kemarin. Gadis-gadis yang lebih kuat berlari-larian dan mengadakan berbagai permainan aktif. Tetapi banyak anak lain yang pucat dan kurus bergerombol bersama untuk berteduh dan mencari kehangatan di beranda. Dan dari antara mereka, sewaktu kabut tebal merasuki tubuh-tubuh mereka yang gemetaran, berkali-kali aku mendengar bunyi batuk beriring. Sejauh itu aku masih belum berbicara pada siapapun, dan tampaknya tidak ada yang memperhatikanku. Aku berdiri merasa agak kesepian, tetapi aku sudah terbiasa merasa terkucil begitu. Perasaan tersebut tidak begitu membebaniku. Aku bersandar ke salah satu pilar beranda, merapatkan mantel kelabuku, dan sambil mencoba melupakan dingin yang menusuk-nusuk dari luar serta rasa lapar tak terpuaskan yang menggerogoti dari dalam. Aku menyibukkan diri dengan menonton dan berpikir. Pemikiranku terlalu kabur dan terpatah-patah sehingga tak perlu dicatat. Aku belum benar-benar mengerti di mana aku, gaji, dan kehidupanku yang dulu seakan melayang pergi ke tempat yang jauh tak terkira. Masa kini tampak kabur dan aneh. Masa depan tak bisa kubayangkan sama sekali. Aku memandang ke sekeliling taman yang seperti biara itu, kemudian ke arah gedung utama. Bangunan besar yang setengahnya tampak abu-abu dan tua, sedangkan setengahnya lagi cukup baru. Bagian yang baru yang berisi ruang sekolah dan asrama, diterangi jendela-jendela yang dipasangi tiang dan teralis yang memberinya penampilan mirip gereja. Lempengan batu di atas batu diukir tulisan ini, Institusi Luwut. Bagian ini dibangun kembali tahun setelah Masehi oleh Naomi Brocklehurst dari Brocklehurst Hall
di wilayah ini. Hendaklah cahayamu bersinar di hadapan manusia agar mereka dapat melihat tingkah lakumu yang baik dan memuliakan Bapamu yang berada di surga. Santo Matius A16. Ku baca kata-kata ini berulang-ulang. Aku merasa ada penjelasan di dalamnya dan tak bisa benar-benar memahami maknanya. Aku masih memikirkan kata institusi dan berusaha menemukan kaitan antara kata-kata pertama dengan ayat Alkitab itu. Ketika bunyi batuk tepat di belakangku membuatku menoleh, aku melihat seorang gadis duduk di bangku batu di dekatku. Aku membungkuk di atas sebuah buku, dia membungkuk di atas sebuah buku dan tampaknya sedang berkonsentrasi membacanya. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat judulnya, Rasselas, nama yang menurutku aneh dan karenanya menarik. Sewaktu membalik halaman buku, dia kebetulan mendongak dan aku langsung berkata kepadanya, "Apakah bukumu menarik?" Aku sudah menetapkan niat untuk meminjamkan buku itu kepadaku suatu hari nanti. "Aku menyukainya," dia menjawab. Setelah diam selama 1 atau 2 detik untuk mengamatiku, "Tentang apa ceritanya?" Aku melanjutkan, "Entah dari mana aku menemukan keberanian untuk memulai percakapan dengan orang yang tak dikenal. Langkah ini berlawanan dengan sifat dan kebiasaanku, tapi kurasa kegiatannya itu menimbulkan simpati dalam hatiku. Karena aku juga suka membaca, meskipun yang kubaca biasanya buku-buku yang konyol dan kekanak-kanakan. Aku tak bisa mencerna dan memahami bacaan serius atau berbobot." "Kau boleh melihatnya," jawab gadis itu menyodorkan bukunya. Aku melihatnya. Setelah mengamatinya sekilas, yakinlah aku bahwa isi buku itu tidak kalah menarik judulnya. Rasselas tampak membosankan untuk seleraku yang sederhana. Aku tidak melihat apapun tentang peri, tidak ada jin, tidak ada gambar-gambar berwarna cerah di antara halaman-halaman berisi tulisan yang dicetak rapat. Aku mengembalikan buku itu. Dia menerimanya dengan tenang dan tanpa mengatakan apa-apa sudah hendak menekuni bukunya kembali. Sekali lagi aku memberanikan diri mengganggunya. "Bisakah kau memberitahuku arti tulisan di batu di atas pintu itu? Apa itu institusi Luwut? Gedung ini tempat tinggalmu yang baru. Dan kenapa mereka menyebutnya institusi? Apakah tempat ini berbeda dari sekolah-sekolah lain?" "Tempat ini sebagian sekolah khusus anak miskin yang dibiayai Yayasan Amal. Kau dan aku dan semua anak lain di sini adalah anak-anak tunjangan amal. Kurasa kau tentunya yatim piatu. Bukankah ayahmu atau ibumu sudah meninggal?" "Keduanya meninggal sebelum aku bisa mengingat." "Ya, semua gadis di sini telah kehilangan salah satu atau kedua orang tua mereka. Dan tempat ini disebut lembaga untuk mendidik anak-anak yatim piatu. Apakah kita tidak membayar apa-apa? Apakah mereka memelihara kita di sini secara cuma-cuma?" "Kita membayar, atau teman-teman kita membayar 15 pound setahun untuk tiap anak. Kalau begitu, kenapa mereka menyebut kita anak-anak tunjangan amal?" "Karena 15 pound tidak cukup untuk biaya hidup dan pengajaran, dan kekurangannya ditutupi oleh sumbangan rutin." "Siapa yang menyumbang?" "Berbagai wanita dan pria dermawan di kawasan ini dan di London." "Siapa Naomi Brocklehurst, wanita yang mendirikan bagian gedung yang baru ini, seperti dicatat di lempengan itu, dan ibu dari pria yang menyelia dan mengarahkan segalanya di sini?" "Kenapa?" "Karena pria itu berbendahara dan pengelola institusi ini.
Kalau begitu tempat ini bukan milik wanita bertubuh tinggi yang memakai jam, yang berkata kita boleh makan roti dan keju. Miss Temple. Oh, bukan. Aku juga ingin tempat ini miliknya. Dia bawahan Mr. Brocklehurst. Dan aku dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada pria itu. Mr. Brocklehurst yang membelikan semua makanan dan pakaian kita. Apakah dia tinggal di sini? Tidak, dia tinggal 3 km jauhnya dari sini, di sebuah gedung besar. Apakah dia orang baik? Dia seorang rohaniawan dan konon banyak berbuat baik. Apakah kau bilang tadi wanita itu bernama Miss Temple? Ya, dan siapa nama guru-guru yang lain? Yang pipinya merah bernama Miss Smith. Dia mengawasi jahitan dan guntingan kain. Karena kita membuat pakaian kita sendiri, rok kita dan mantel dan semuanya. Yang bertubuh kecil dengan rambut hitam namanya Miss Scatcherd. Dia mengajar sejarah dan tata bahasa dan mengawasi hafalan kelas 2 yang memakai syal dan mengikatkan sapu tangannya ke satu sisi dengan pita kuning namanya Madame Pierrot. Dia berasal dari Lisle di Prancis dan mengajar bahasa Prancis. Apakah kau menyukai guru-guru di sini? Lumayan. Apakah kau menyukai yang kecil hitam dan Madam, aku tak bisa melafalkan namanya seperti kau tadi. Miss Scatcherd. Orangnya ketus. Kau harus berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Madam Pierrot orangnya cukup baik. Tetapi Miss Temple yang terbaik ya kan? Miss Temple sangat baik dan sangat pintar. Dia lebih bagus dari yang lain karena pengetahuannya jauh lebih banyak daripada mereka. Sudah berapa lama kau di sini? 2 tahun. Apakah kau yatim piatu? Ibuku sudah meninggal. Apakah kau senang di sini? Kau agak terlalu banyak bertanya. Aku sudah memberimu jawaban cukup untuk saat ini. Sekarang aku ingin membaca. Tetapi pada saat itu lonceng dibunyikan memanggil kami untuk makan siang. Semua kembali masuk ke dalam gedung. Bau yang sekarang memenuhi ruang makan hampir tidak lebih mengundang daripada bau yang tadi memeriahkan lubang hidung kami waktu sarapan. Makan siang disajikan dengan 2 wadah berlapis timah, mengumpulkan uap keras yang mengingatkan kami akan lemak tengik. Aku mendapati sajian tak karuan, kali ini terdiri atas kentang setengah jadi dan irisan-irisan daging kemerahan yang aneh, yang dicampur dan dimasak bersama. Satu piring yang cukup penuh hidangan ini disodorkan kepada tiap murid. Aku makan sebisaku dan bertanya-tanya dalam hati, apakah seperti ini makanan kami setiap hari? Setelah makan siang, kami langsung beranjak ke ruangan sekolah. Pelajaran dimulai lagi dan dilanjutkan hingga pukul 5. Satu-satunya peristiwa yang menonjol siang itu adalah waktu aku melihat gadis yang kuajak mengobrol di beranda tadi dikeluarkan dengan kecaman oleh Miss Scatcherd. Dan dari kelas sejarah, dan disuruh berdiri di tengah-tengah ruangan sekolah yang luas itu. Hukuman ini bagiku tampak amat hina, terutama untuk gadis yang sudah begitu dewasa. Dia tampak berusia 13 tahun atau lebih. Aku mengira dia akan menunjukkan kesedihan atau rasa malu mendalam, tapi aku kaget melihat dia tidak menangis. Wajahnya juga tidak memerah. Dengan tenang, meskipun murung, dia berdiri menjadi pusat perhatian di setiap pasang mata. Bagaimana dia bisa menanggungnya dengan begitu tenang, dengan begitu tegar? Aku bertanya dalam hati. Seandainya aku jadi dia, aku pasti akan memohon agar bumi membuka dan menelanku. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu di luar hukumannya itu.
di luar keadaannya, sesuatu yang tidak berada di sekitarnya atau di hadapannya. Aku pernah mendengar tentang yang namanya bermimpi di siang hari bolong. Apakah dia sedang bermimpi sekarang? Matanya tertuju ke lantai, tapi aku yakin dia tidak sedang melihat lantai. Pandangannya seperti terarah ke dalam, turun ke dalam hatinya. Dia sedang melihat apa yang bisa dilihatnya. Kurasa bukan apa yang benar-benar ada. Aku ingin tahu gadis macam apa itu, apakah baik atau nakal. Tidak lama setelah pukul 5 sore kami makan lagi, terdiri atas secangkir kecil kopi dan setengah iris roti berwarna coklat. Aku melahap rotiku dan minum kopiku dengan nikmat, tapi sebetulnya aku ingin makan seporsi lagi. Aku masih lapar. Istirahat setengah jam menyusul, kemudian belajar. Lalu segelas air dan potongan kue gandum, doa, dan pergi tidur. Demikianlah hari pertamaku di luar.